Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 476 menyerang Istana Raja Iblis. Meskipun Jiang Chen tidak menunjukkan dirinya di depan publik, ketenarannya telah menyebar ke seluruh benua selatan. Kebanyakan orang tidak tahu namanya, dan satu-satunya alasan mengapa Istana Sungai Mendalam mengetahuinya adalah karena Sudan yang telah mendengar namanya dari Wu Ningxu kemarin. Seluruh Istana Sungai Mendalam sangat berterima kasih atas apa yang dilakukan Jiang Chen. Apapun yang terjadi, Jiang Chen telah banyak membantu mereka. Tanpa Jiang Chen, mereka tidak tahu bagaimana mereka harus menghadapi Lord Nether, dan rencana jahat Istana Raja Iblis kemungkinan besar akan berhasil besar. Itu akan menjadi pukulan yang sangat telak bagi Istana Sungai Mendalam. Ketiga Raja Iblis dari Istana Raja Iblis telah memberikan tekanan yang luar biasa kepada Istana Sungai Mendalam. Namun, dengan kematian Lord Nether, tekanan ini langsung terangkat. Tidak hanya itu, Istana Sungai Mendalam telah mulai membahas kemungkinan serangan proaktif, mereka akan menyerang balik Istana Raja Iblis. Pada saat yang sama, ada pemandangan lain di Istana Raja Iblis. Istana Raja Iblis terletak di hutan kuno di pegunungan terpencil. Pegunungan itu luas dan suram, dan energi iblis yang kuat memenuhi udara. Tidak ada sinar matahari yang dapat menembus energi iblis yang tebal ini. Tempat ini adalah jantung Istana Raja Iblis. Saat ini, Kepala Istana, Tuan Zanlang, dan Kepala Istana kedua, Tuan Baoju, sama-sama sangat marah. Dua penjaga yang tersisa dan beberapa lusin iblis jiwa tempur akhir berdiri di belakang mereka, menahan napas karena takut. Ini keterlaluan. Bajingan itu. Dari mana pemuda itu berasal? Dan bagaimana dia bisa membunuh saudara ketiga? Aku bahkan belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Kata Lord Zanlang, sangat marah. Dia memiliki tubuh yang tinggi dan kuat, dan baju besi emas menutupi tubuhnya, sepenuhnya terbentuk dari kemampuan bawaannya. Dia juga memiliki sepasang mata serigala tajam yang bersinar dalam warna hijau, membuatnya tampak sangat menakutkan. Sialan, rencana kita sempurna. Kalau saja semuanya berjalan lancar, kita pasti bisa melenyapkan Istana Sungai Mendalam hari ini dan menguasai seluruh benua selatan, menjadikan semua manusia budak kita. Siapa yang mengira pemuda ini tiba-tiba muncul dan membunuh saudara ketiga kita? Lord Baoju juga murka. Dia memiliki tubuh yang tinggi dan kuat yang tidak tampak lebih lemah dari tubuh Lord Zanlang. Wujud asli Lord Baoju adalah Flaming Stallion, raja dari semua kuda iblis yang sangat langka. Kepala istana, menurut para iblis yang berhasil melarikan diri, alasan mengapa pemuda itu dapat membunuh kepala istana ketiga adalah karena ia tidak dapat terluka oleh racunnya. Racun kepala istana ketiga tidak berpengaruh padanya, kata salah satu penjaga. Meskipun itu alasannya, kita juga tidak bisa meremehkan orang ini. Dia adalah pemuda yang menarik kesengsaraan surgawi saat menerobos ke alam jiwa tempur, monster yang benar-benar tak tertandingi. Dan, dengan kultivasi jiwa tempur akhir saat ini, dia mampu membunuh master istana ketiga. Ini memberitahu kita betapa hebat kekuatannya, jadi kita tidak bisa menghakiminya dengan standar normal. Kata penjaga lainnya. Kata-katanya meningkatkan moral beberapa orang, sementara juga mengurangi keberanian mereka sendiri. Jika dia berbicara di waktu normal, kedua Raja Iblis itu pasti akan marah. Namun, mereka tidak hanya tidak marah, mereka hanya mengerutkan kening. Keduanya sangat menyadari betapa menakutkannya Raja Iblis, dan seorang prajurit jiwa tempur seharusnya tidak sebanding dengan mereka terlepas dari seberapa kuatnya dia. Bahkan jika pemuda itu tidak dapat dilukai oleh racun apapun, seharusnya tetap mustahil baginya untuk membunuh Raja Iblis. Namun, yang mustahil adalah apa yang dia lakukan. Jadi, tidak ada dari mereka yang bisa meremehkan monster abnormal seperti ini. Kakak, posisi kita yang menguntungkan telah hilang. Awalnya, Istana Sungai Mendalam hanya memiliki dua raja tempur, satu kelas 2 dan satu kelas 1, yang setara denganmu dan aku. Namun, dengan kematian kakak ketiga, serta kemunculan pemuda abnormal itu di Istana Sungai Mendalam, kekuatan keseluruhan mereka sekarang cukup untuk menekan kita. Tuan Baoju berkata dengan nada khawatir. Jangan khawatir. Sebagai iblis, tubuh kita jauh lebih kuat daripada manusia pada level yang sama. Aku mampu menekan sungai Daois yang mendalam itu, dan tetua agung itu juga seharusnya tidak sebanding denganmu. Mengenai pemuda itu, aku tidak percaya seorang prajurit jiwa tempur muda bisa begitu menantang surga. Aku akan membunuhnya secara pribadi dan membalaskan dendam saudara ketiga. Mata Tuan Zanlang bersinar dengan pandangan berbahaya saat dia berbicara dengan cara yang sangat dingin. Benua Selatan sekarang dalam kekacauan total, dan pertempuran terakhir antara kita dan Istana Sungai Mendalam tidak dapat dihindari. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tuan Baoju memandang Tuan Zanlang. Manusia baru saja meraih kemenangan besar, meningkatkan moral mereka dengan pesat. Dan, dengan bantuan pemuda misterius itu, aku yakin kepercayaan diri Istana Sungai Mendalam telah meningkat pesat. Sebentar lagi, mereka akan melancarkan serangan terhadap Istana Raja Iblis kita.
Jadi, kita akan menunggu di sini saja, menunggu mereka tiba. Kemudian, kita akan memastikan mereka tidak akan pernah kembali. Niat membunuh sedingin es muncul dari tubuh Lord Zanlang, menyebabkan hati semua orang yang hadir bergetar. Meskipun Lord Nether telah dibunuh oleh Jiang Chen, kekuatan keseluruhan Istana Raja Iblis tetap tidak bisa diremehkan. Seorang Raja Iblis kelas 2, seorang Raja Iblis kelas 1, puluhan iblis jiwa tempur akhir, serta puluhan ribu iblis, kekuatan seperti ini dapat membakar seluruh benua selatan. Oleh karena itu, dilihat dari prospeknya, bahkan dengan bantuan Jiang Chen, tidak akan mudah bagi Istana Sungai Mendalam untuk sepenuhnya mengalahkan Istana Raja Iblis. Pasti akan ada perang berdarah, dan medan perang akan dipenuhi dengan aliran darah. Di sisi lain, ketika Jiang Chen, Wu Ningxu dan beberapa orang lainnya tiba di Istana Sungai Mendalam, mereka disambut oleh Taois Sungai Mendalam, Tetua Agung, dan yang lainnya dari eselon atas. Itu adalah standar tertinggi Istana Sungai Mendalam. Keponakan Jiang Chen, jika ingatanku benar, kepala istana tidak pernah menyambut siapapun secara pribadi. Dia benar-benar memberimu banyak muka dengan menyambutmu dengan standar yang begitu tinggi. Nangong Yunfan berkata sambil tersenyum. Daoist Profound River adalah seorang raja tempur kelas 2, seorang pria yang berdiri di puncak benua selatan. Tidak ada pria di benua selatan yang bisa menerima sambutan pribadi darinya, dan Jiang Chen tidak diragukan lagi adalah yang pertama. Ketika kedua kelompok bertemu, tanpa perkenalan resmi, semua orang di Istana Sungai Mendalam menatap wajah Jiang Chen. Tak seorang pun di sini yang bodoh, dan mereka semua memiliki akal sehat. Di antara semua orang di sini, hanya satu orang yang berdiri berdampingan dengan Wu Ningxu, seorang pemuda tampan berpakaian putih. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, sikap atau auranya, ia membawa sikap mendominasi yang tak tertandingi. Jadi, tanpa berpikir dua kali, semua orang tahu bahwa pemuda ini adalah Jiang Chen. Haha, saudara Jiang Chen, selamat datang di Istana Sungai Mendalam. Daoist Profound River berkata dengan murah hati sambil menangkupkan tinjunya dan memberi salam pada Jiang Chen. Jiang Chen segera membalas sapaannya, Kepala Istana, terima kasih telah mengundangku ke sini. Saudara Jiang Chen, Anda benar-benar memiliki bakat luar biasa. Dengan bantuan Anda, saya yakin kita akan mampu mengalahkan Istana Raja Iblis. Kami, Istana Sungai Mendalam, mewakili manusia di benua selatan untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami kepada saudara Jiang Chen. Kata Daoist Profound River. Sama-sama, Kepala Istana. Kakak Ning telah menempuh perjalanan jauh ke benua timur dan membantuku. Oleh karena itu, sudah sewajarnya aku membalas budinya. Jiang Chen tersenyum dan berkata. Mendengar perkataannya, barulah orang-orang ini menyadari bahwa Jiang Chen berasal dari benua timur. Namun, setelah berpikir ulang, mereka merasa itu masuk akal. Jika Jiang Chen berasal dari benua selatan, dengan bakatnya yang luar biasa, mereka pasti pernah mendengar tentangnya. Tepat setelah itu, Daoist Profound River dan Great Elder mengalihkan pandangan mereka ke arah Wu Ningxu, dan mereka tidak bisa tidak menatapnya dengan tatapan memuji. Sepertinya alasan mengapa Jiang Chen datang ke sini untuk menawarkan bantuannya adalah Wu Ningxu. Secara tidak langsung, Wu Ningxu telah memberikan kontribusi besar bagi masyarakat benua selatan. Kepala Istana, Tetua Agung, ini adalah teman-teman kita dari benua timur yang datang ke sini untuk membantu. Karena Lord Nether sekarang sudah mati, dan moral para iblis sudah sangat buruk, kita harus membahas langkah selanjutnya. Kata Wu Ningxu. Saya telah membicarakan hal ini dengan Tetua Agung, dan kami siap untuk menindaklanjuti kemenangan tersebut dan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Istana Raja Iblis, melawan Lord Zanlang sampai mati. Bolehkah saya tahu apa pendapat saudara Jiang Chen tentang hal ini? Daoist Sungai Mendalam bertanya pada Jiang Chen. Itulah yang harus kita lakukan. Kita tidak perlu khawatir tentang Istana Raja Iblis. Mari kita manfaatkan kesempatan ini ketika moral para iblis sedang rendah untuk melancarkan serangan habis-habisan terhadap mereka, saatnya melancarkan serangan mematikan ke Istana Raja Iblis dan membunuh kedua Raja Iblis, dan pada akhirnya membawa perdamaian kembali ke benua selatan. Jiang Chen berkata, jika Istana Sungai Mendalam tidak melakukan serangan proaktif saat ini, mereka pasti bodoh. Baiklah, karena saudara Jiang Chen juga setuju dengan ini, mari kita mulai perang melawan Istana Raja Iblis. Semua orang di Istana Sungai Mendalam siap untuk berperang, kita bisa berangkat kapan saja. Daoist Profound River berkata. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia bertemu Jiang Chen, temperamen dan sikap mendominasi Jiang Chen telah meyakinkannya. Dia benar-benar menyukai pemuda ini. Tak lama kemudian, pasukan Istana Sungai Mendalam berangkat menuju Istana Raja Iblis. Sebelum Jiang Chen tiba, Istana Sungai Mendalam telah sepenuhnya bersiap untuk ini. Semua prajurit jiwa tempur mereka adalah bagian dari pasukan, dan mereka akan melawan Istana Raja Iblis. Jumlah prajurit jiwa tempur di pihak Istana Sungai Mendalam jauh lebih banyak daripada yang dibawa oleh dinasti Saint bela diri.
Ini karena istana sungai mendalam mewakili semua manusia di benua selatan, dan ada juga sejumlah besar prajurit perkasa yang telah mengajukan diri untuk bertarung, dan dengan tambahan prajurit jiwa tempur yang diselamatkan oleh Jiang Chen, pasukan tersebut berisi lebih dari 1.000 prajurit jiwa tempur. Ini adalah kekuatan yang sangat besar, cukup untuk membuat rambut seseorang berdiri tegak hanya dengan memikirkannya. Dengan kecepatan yang luar biasa, Wars, High Plus P emas raksasa milik istana sungai mendalam melesat di langit seperti bintang jatuh. Lebih dari 1.000 prajurit jiwa tempur berdiri di atas Wars High Plus P. Itu adalah pasukan yang sangat besar, jadi orang-orang akan waspada dimanapun ia lewat. Lihat, itu kapal perang istana sungai mendalam, mereka sedang menuju ke istana Raja Iblis. Haha, istana sungai mendalam akhirnya akan menyerang istana Raja Iblis, ini hebat. Begitu mereka mengalahkan istana Raja Iblis, para iblis akan benar-benar hancur. Lord Nether sudah mati, dan moral para iblis sedang terpuruk. Dengan bantuan kejeniusan manusia itu, aku yakin serangan habis-habisan terhadap istana sungai mendalam pasti akan menghancurkan istana Raja Iblis dan membangun posisi dominan bagi kita manusia. Semua manusia menjadi bersemangat. Istana sungai mendalam telah melancarkan serangan, dan kemenangan sudah di depan mata. Akhirnya, situasi kacau di benua selatan akan segera berakhir. Istana Raja Iblis juga telah bersiap. Namun, kedua Raja Iblis itu tidak menyangka istana sungai mendalam akan bertindak secepat itu. Begitu cepatnya sehingga mereka tidak bisa melakukan apapun selain bereaksi sesuai dengan situasi. Kapal perang emas itu melesat keluar dari sisi lain angkasa. Kapal itu turun ke langit di atas jajaran pegunungan istana Raja Iblis, menyebarkan energi iblis tebal yang menyelimuti tempat itu dan membiarkan sinar matahari yang hangat menyinari jajaran pegunungan ini untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Mengaum gelombang. Merasakan aura kuat datang, raungan marah segera meletus dari seluruh pegunungan. Semua iblis menjadi gelisah, dan angin liar mulai bertiup kencang. Energi kuat mulai mendorong turun dari langit, perang penuh darah akan segera meletus.